Kau jawablah Tuan muda. Burung Yesus dengan 2 jakarnya fungsinya untuk apa bagi Tuhan? Baik. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Impoten dia. Bandingkan ya. Sabar dong, jangan panas. Dibandingkan. Saya bertanya. Kami menyampaikan ada beberapa hal. Kenapa ini sampai kok bertubi-tubi membuat laporan tidak hanya ternyata di awal hanya yang punya akun Ratu Entok, lanjut ke Nora Aritona. Ternyata sekarang secara keorganisasian bahkan seakan-akan bahwa kita tidak menyukai salah satu agama atau kumpulan apologet yang mereka maksud dengan adanya laporan yang atas nama pemilik akun Zuma atau Bang Zuma atau sahabat Bang Zuma. Itu yang pertama ya, yang mana tindakannya pada saat melakukan pembakaran, meludahi dan juga mengolok-olok salah satu isi Alkitab dan termasuk bagian dari simbol keagamaan kita, merpati yang merupakan Roh Kudus. Dan juga laporan kepada yang pemilik akun Unirifa ya, dan juga mereka salah satu juga di bagian organisasi tersebut ya, di mana dalam videonya pada saat waktu melakukan pembelaan, seakan-akan melakukan pembelaan kepada Ratu Entok dan juga apologet yang lainnya yang mencemooh, yang menista diduga terhadap isi Alkitab ya, menafsirkan sendiri, bahkan mengatakan mengenai penafsiran Tritunggal, Trinitas ya, di mana dalam konsep ketuhanan yang beragama Kristen Katolik ya, dan juga kita mengatakan bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan itu disamakan dengan alat kelamin laki-laki ya. Maaf kata, itu ada namanya yang mereka tafsirkan adalah 2 biji dan 1 batang, dan itu sangat menyakiti hati kita, tidak hanya secara personal tapi juga agama Kristen Katolik terkhususnya ya, dan kita tidak akan melakukan, membiarkan seperti itu. Kenapa? Karena masih tetap melakukan live lagi dan lagi membahas dan menista isi Alkitab dan juga konsep ketuhanan Kristen terkhususnya dan juga Katolik. Kalau itu Haleluya. Inilah perjalanan kami. Pak Yan, ya, shalom. Wow, Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Nah, beginilah kita masuk ke pedalaman-pedalaman saudara ya, ke pelosok-pelosok penuh dengan tantangan. Kalau kita memiliki kasih, kita tahu bahwa Injil itu bukan saja untuk kita nikmati sendiri, kita harus siap sedia pergi memberitakan Injil. Harus siap, siap tidak siap harus siap. Ada dibersihkan bos belum? Beginilah situasi kita Bapak Ibu. Pergilah beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Pergilah beritakanlah Injil ke semua daerah. Haleluya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan saya juga tidak pernah jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka musibah, sakit penyakit maupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini saya berangkat ke daerah lain, masih di Kepulauan Mentawai, berangkat ke pedalaman, ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, ke desa-desa yang minim akan penjangkauan, yang kurang penjangkauan. Kita pergi ke sana memberitakan Injil. Kita naik pom-pom, nah ini pom-pomnya, kami berangkat bertiga, Pak Yan dan juga anak Tuhan yang mengantar kami untuk naik pom-pom saudara. Nah, beginilah keadaannya saudaraku. Ya, kita
pergi untuk memberitakan Injil, dan kita harus semangat pergi memberitakan Injil, Bapak Ibu ya. Wow, harus semangat pergi memberitakan Injil. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kita harus selalu siap untuk pergi memberitakan Injil. Pergi memberitakan Injil ini bukan saja tugas saya, bukan tugas teman saya, bukan tugas pendeta, bukan tugas gembala, bukan tugas gereja, bukan hanya tugas sinode, tetapi tugas semua orang Kristen. Perintah amanat agung itu adalah tugas semua orang Kristen, tugas semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ajari mereka, didik mereka, mentori mereka, dan baptis mereka, Bapak Ibu. Dan bila perlu, saudaraku, rebut mereka kembali. Ya, orang-orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, masuk ke kamar seberang, masuk ke agama lain, kita rebut kembali, saudaraku, agar tidak ada orang yang binasa. Di luar Yesus mati binasa, di luar Yesus mati masuk neraka, Bapak Ibu. Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Yesus satu-satunya kebenaran. Yesus satu-satunya hidup yang kekal. Maka kalau saudara mau masuk surga, pilih Yesus. Ikuti jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di daerah kemarin di mana saya tinggal, puji Tuhan, itu ada satu keluarga, satu kakak, puji Tuhan, mereka sudah lama menjadi mukallaf, ya. Mereka sudah lama meninggalkan Yesus. Setelah sharing bersama dengan kita, 4 hari sharing dengan kita, Bapak Ibu, 4 malam sharing dengan kita, Bapak Ibu, puji Tuhan, sekarang sudah kembali kepada Yesus. Ini bukan karena hebatnya saya, tapi karena Tuhan semuanya. Yesus berkata, Pendi, jangan bangga dengan semua apa yang sudah kamu capai. Kamu sudah bisa memulangkan orang-orang yang undur dari hadapan Tuhan, mereka sudah kembali kepada Tuhan. Kamu sudah menjangkau kembali mereka yang belum terjangkau. Mereka yang sudah masuk ke kamar seberang lewat penginjilanmu, mereka kembali kepada Tuhan. Yesus katakan, jangan bangga dengan semua pencapaian itu. Jangan bangga dengan semua apa yang sudah kamu lakukan, tetapi berbanggalah, berbahagialah karena namamu tertulis di Kitabul Hayat, di buku kehidupan. Oke, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah, kita lanjut perjalanan, saudara ya. Kita menikmati perjalanan ini. Ini namanya pompong, saudara. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning. Masa penuaian besar telah datang. Panggil teman, sanak saudaramu berhimpun. Turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning. Lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan. Persiapkan segalanya untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Jangan ragu, hai teman, jangan bimbang. Percayalah, Tuhan telah memanggilmu. Jangan takut, hai teman, jangan gentar. Haleluya. Tuhan menyediakan upah besar bagimu. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning. Masa penuaian besar telah datang. Panggil teman, sanak saudaramu
kamu berhimpun. Turunlah ke ladang Tuhan di akhir zaman. Bersiaplah, ladang-ladang telah menguning. Lumbung-lumbung Tuhan telah disediakan. Persiapkan segalanya untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Puji Tuhan akhirnya nyampe. Mama, di mana ini? Oke. Ana lo ita? Puji Tuhan Bapak Ibu. 2 jam lebih perjalanan kita dari sana ke tempat ini. Dan puji Tuhan ternyata di tempat ini ada sinyal saudara ya. Di tempat kita menginap semalam itu tidak ada sinyal. Di sini kita ada sinyal. Wow, mengucap syukur sekali kita bisa hubungi teman-teman. Kita bisa hubungi keluarga juga teman-teman Bapak Ibu ya. Karena sudah 12 hari saya di Pulau Mentawai ini. Masih ada waktu saya 10 hari lagi di Mentawai. Ini lewat mana? Ini lewat sana ya? Oke Pak. Oke. Dari Sampan ke Sampan? Jadi paten di sampah licin. Iya makanya. Licin, manu, goyang-goyang. Air aja ya. Ya di air aja, di sini aja, di sini aja. Lewat sini. Siapa yang bawa sampan Mama? Ada yang bawa? Oh, Di sini aja lewat. nggak apa-apa Mama. Nanti kotor sampan Mama nanti. Kotor. Oke, sehat-sehat ya Mama ya. Minta maaf ya. Ya, saya malah di rumah itu kan. Tira ya beli leto. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Udah nyampe di tempat tujuan. Inilah Bapak Ibu sukacita kita di dalam pelayanan ya. Tetap sukacita. Bersyukur dalam segala hal. Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Selama ada kesempatan dan selama kita masih sehat, mari kita pergunakan waktu, kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita memberitakan Injil. Untuk kita pergi menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman dan menjangkau kembali anak-anak Tuhan yang sudah lama undur di hadapan Tuhan. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah masuk ke kamar seberang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, lewat pelayanan kita yang kembali kepada Yesus. Dan ini semua berkat kerjasama kita. Ya tentu semua ini karena Tuhan Bapak Ibu. Tapi Tuhan memakai kita semua. Kita bergandengan tangan, bahu-membahu, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mensupport satu sama yang lain. Sehingga kita bisa pergi memberitakan Injil. Ada yang pergi, ada yang mensupport, ada yang mendoakan. Kita punya bagian masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah mensupport, mendoakan pelayanan yang sedang kita lakukan di Pulau Mentawai, khususnya di daerah pedalaman, kantong-kantong yang sudah dimualafkan. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu di
video selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita harus rebut jiwa-jiwa dari kuasa kegelapan. Banyak sekali di daerah saya datangi kali ini, saudara, itu sangat banyak anak-anak Tuhan yang sudah berpaling, saya dengar ya. Di tempat semalam juga sudah kembali. Dan ini kali pertama saya menginjakkan kaki di pulau ini, di daerah ini maksud saya, di kampung ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar kehadiran kita di tempat ini itu mendatangkan berkat. Menjadi berkat, menjadi terang bagi tempat ini. Dan kita nanti menginap di sini, bermalam di sini. Tapi saya tidak tahu, belum tahu di rumah mana kita menginap nantinya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, Pak Ian dan my brother Bang JDP. Salam. Salam sehat, sukses, sukacita selalu di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, ini tempat di mana kami nginap di pedalaman ya. Luar biasa suasananya, ada suara kodok, suara jangkrik, suara ular tanah, entah suara hantu belau mana, banyak kali suara-suara. Kopi pahit, teh pahit. Kok Dadah. kopi pahit? Kopi atau kopi? Kopi pahit. Siapa? Cece, Manis karena saya enggak. dadah dulu. Mau pergi sekolah minggu. Oh, pergi seminggu. Salam. Selamat pagi Anak Lewita. Haleluya. Anak Lewita. Mau latte.